Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Jayadi dengan NIM 091058032501. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas 5 kategori klasifikasi data beserta contoh item pada kategorinya. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar statistik sosial yang diampu oleh Ibu Harlianti SAP MAP. Nah, jadi langsung saja ke pembahasannya. Pernah akan berpikir bagaimana cara kita mendapatkan data yang benar-benar akurat dan sesuai fakta. Misalnya, saat kita ingin mengetahui berapa jumlah mahasiswa yang aktif di kampus, bagaimana cara mengetahuinya? Apakah kita bertanya langsung kepada setiap mahasiswa, melihat data akademik kampus, atau mengambil data dari internet? Nah, agar data yang kita gunakan tidak salah dan mudah dianalisis, kita perlu melakukan klasifikasi data. Sederhananya, klasifikasi data adalah proses mengelompokkan data berdasarkan karakteristik tertentu sehingga data menjadi lebih rapi, lebih mudah dipahami, dan lebih mudah dianalisis. Dalam statistik sosial, klasifikasi data dibagi menjadi 5 kategori. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah klasifikasi data berdasarkan sumber data. Artinya, kita mengelompokkan data berdasarkan dari mana data tersebut berasal. Kategori ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, data internal. Data internal adalah data yang berasal dari dalam organisasi atau lembaga yang sedang diteliti. Contohnya, sebuah universitas ingin mengetahui jumlah mahasiswa yang masih aktif kuliah. Data tersebut diperoleh dari bagian akademik kampus karena berasal dari dalam universitas itu sendiri. Maka data tersebut disebut data internal. Jadi intinya data internal berasal dari dalam organisasi. Yang kedua, data eksternal. Data eksternal adalah data yang berasal dari luar organisasi. Contohnya universitas ingin mengetahui jumlah penduduk Kabupaten Sidrap untuk penelitian. Data tersebut diambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS karena sumber datanya berasal dari luar universitas, maka termasuk data eksternal. Jadi, perbedaan paling mudah diingat adalah internal berasal dari dalam, sedangkan eksternal berasal dari luar. Yang kedua, klasifikasi data berdasarkan cara memperolehnya. Artinya, kita melihat bagaimana data tersebut diperoleh oleh peneliti. Kategori ini juga terdiri dari dua jenis. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Misalnya, saya ingin mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas kampus. Saya kemudian membuatkan kuesioner dan membagikannya kepada mahasiswa. Karena saya memperoleh jawaban langsung dari responden, maka data tersebut merupakan data primer. Artinya, peneliti turun langsung untuk mengumpulkan data. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang sudah tersedia karena sebelumnya telah dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain. Contohnya, saya menggunakan data jumlah penduduk Indonesia yang sudah dipublikasikan oleh BPS. Saya tidak lagi melakukan survei sendiri karena hanya menggunakan data yang sudah ada, maka disebut data sekunder. Jadi, primer dikumpulkan sendiri, sedangkan sekunder menggunakan data yang sudah tersedia. Yang ketiga, klasifikasi data berdasarkan waktu pengumpulan. Waktu pengumpulannya di sini kita melihat kapan data tersebut dikumpulkan. Kategori ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, data cross-section. Data cross-section adalah data yang dikumpulkan hanya pada satu waktu tertentu. Misalnya, kampus melakukan survei kepuasan mahasiswa pada bulan Juni tahun 2026. Survei tersebut hanya dilakukan satu kali karena menggambarkan kondisi pada satu waktu saja, maka termasuk data cross-section. Yang kedua, data time series. Data time series ini adalah data yang dikumpulkan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, jumlah mahasiswa baru dicatat setiap tahun mulai dari tahun 2022 sampai tahun 2026. Dengan data tersebut, kita dapat melihat apakah jumlah mahasiswa meningkat atau menurun setiap tahunnya karena diamati dari waktu ke waktu, maka disebut data time series. Jadi, cross-section hanya satu waktu, sedangkan time series dilakukan secara berkala. Yang keempat, klasifikasi data berdasarkan jenis. Pada bagian ini, kita melihat bagaimana bentuk data yang diperoleh. Apakah berupa nilai yang bisa dihitung satu persatu, atau berupa nilai yang dapat berubah secara terus-menerus. Jenis data ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, data diskrit. Data diskrit adalah data yang nilainya dapat dihitung dan biasanya berupa bilangan bulat, sehingga
tidak memiliki nilai pecahan. Contohnya, jumlah mahasiswa dalam satu kelas adalah 35 orang. Mengapa ini termasuk data diskrit? Karena jumlah mahasiswa hanya bisa dihitung 35, 36, atau 37 orang. Tidak mungkin ada 35,5 mahasiswa. Jadi, data diskrit adalah data yang berasal dari hasil menghitung. Yang kedua, data kontinu. Data kontinu adalah data yang nilainya diperoleh melalui proses pengukuran sehingga dapat memiliki nilai pecahan atau desimal. Contohnya, tinggi badan seorang mahasiswa adalah 168,5 cm. Mengapa ini termasuk data kontinu? Karena tinggi badan bisa saja 168,7 cm, tergantung hasil pengukurannya. Jadi, data kontinu adalah data yang berasal dari hasil pengukuran dan nilainya dapat berubah secara terus-menerus. Agar lebih mudah mengingatnya, data diskrit berasal dari hasil menghitung, sedangkan data kontinu berasal dari hasil mengukur. Yang kelima atau terakhir, klasifikasi data berdasarkan sifat data. Nah, di sini kita melihat apakah data berbentuk angka atau bukan. Kategori ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau deskripsi. Contohnya, seorang responden mengatakan pelayanan di kantor desa sudah baik. Jawaban baik bukan angka, tetapi berupa pendapat. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data berbentuk angka sehingga dapat dihitung. Contohnya, hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang dihabiskan mahasiswa untuk belajar setiap hari adalah 3 jam. Sebagai kesimpulan, dengan klasifikasi data, kita akan lebih mudah menentukan jenis data yang digunakan, sehingga proses analisis dalam penelitian sosial menjadi lebih tepat dan menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat. Sekian dari pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.